Ya, jadi registrasi itu semudah ini ya, tinggal masukin kode registrasi di sini, email yang sudah terdaftar, kemudian passwordnya. Pilih saja metode online, pastikan jaringannya hidup, apa connect internetnya baik ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kan kita nih registrasi Dapodiknya, ini akunnya sendiri ya. Kemudian ada juga akun yang namanya akun Perpal atau SSO, single sign on ya. SSO itu kita kita ini berarti ini kalau sudah gini registrasi sudah berhasil ya. Nah, tinggal masuk. Masuk. Nah, ini sudah masuk, tinggal masuk pilih sini selaku operator masuk. Nah, ini posisi kayak gini ini kan baru pertama kali login ya. Nah, kita kalau sudah berhasil registrasi Dapodik, idealnya kita juga registrasi di Perpal. Akun-akun Perpal ya, SSO. Nah, cara daftarnya itu di sini Perpal apa SDM Pusdatin. Klik saja SDM Pusdatin. Nah, kemudian nanti di sini nih masuk ke web yang sdm.data.kemdikbud.go.id. Kalau sudah di sini, ini kita registrasi sebagai apa di sini? Nah, kita sebagai satuan pendidikan karena ini sekolah ya. Ini saya pinjam satu sekolah yang kebetulan Dapodiknya masih kacau ya. Jadi ini saya pinjam SD Negeri Guntung Jaya untuk kita coba-coba, sekalian kita benerin ya. Nah, ini daftarnya ini harus pakai nick, gelar segala macam nih kita isi semua. Emailnya ini usahakan samain saja sama yang ada di apa namanya di aplikasi Dapodik biar nggak bingung ya. Nah, hati-hati tentang password. Password ini kita ini kalau bisa disamain sama yang ini lebih bagus. Jadi nggak bingung nanti pas login ya. Jadi akunnya satu akun. Ya. Nah, di sini kalau sudah kita pilih seluruh ini sekolahnya misalkan ya. Nah, pilih sekolah. Nah, sekolah ini harus yang ada terdaftar di sini. Pilih misalkan. Kalau kemudian masukkan kode registrasi. Ini kode registrasi ini kode registrasi sekolah. Ya. Kalau operator pasti dapat kode registrasi kan dari kepala sekolahnya. Nah, kemudian surat tugasnya ini harus di-upload cap basah ya. Ini berkas PDF segala macam ini. Kita registrasi, kalau sudah diregistrasi, sukses atau tidaknya atau statusnya bagaimana ini silahkan dicek secara berkala di sini. Ya, masukin email yang kita daftarkan tadi sebelumnya. Jadi kalau sudah berhasil baru kita bisa login SSO. Ya, kita lanjut ke yang SD Guntung nih ya. Nah, di SD Guntung ini kalau di aslinya kita cek lokasi ya. Coba saya ke manajemen dinas ini ya. Kita cek lokasi di sini kan bisa kelihatan sebenarnya. Di Google Map ini gimana bentuk sekolahnya kan kelihatan kalau benar koordinatnya tapi. Nah, ini kan
koordinatnya nggak benar, ini di tengah hutan ya. Jadi susah kita ngidentifikasinya ini. Nah ini karena koordinatnya nggak tahu kita ya, tadi ya masih salah. Kita perhatikan aja deh ini. Di sini di keterangan bangunan ini, bangunan yang sudah ada dan bangunan rencana bangunan baru. Sebenarnya di mana-mana yang namanya denah ya, denah itu ya yang sudah ada. Kecuali misalkan master plan gitu. Nah, ini berarti kan cuma ada bangunan satu, bangunan dua, dengan bangunan tiga ya, ini yang sudah ada ya. Artinya sekolah ini cuma punya 3 bangunan, 1, 2, 3. Nah kita cek di dapodiknya, ngeceknya di sini. Nah di sini sekolah ini cuma punya 1 bangunan. Ya artinya kan masih kurang tepat ya ini ya bangunannya. Di sini ruang kelasnya ini dibagi 2 lagi ini maksudnya. Berarti dia cuma punya 5 ruang, 1, 2, 3, 4, 5. Sampai ruang gurunya pun nggak ada ini ya. Coba kita cek di bangunannya. Aduh. Nah ini ya, tanahnya luasnya ada 10.000, tapi tidak ada lagi luas lahan yang tersedia. Kacau ini ya. Oke, kita sesuaikan deh isian tanahnya dulu ya Bapak Ibu ya. Kita ke tanahnya dulu, udah saya siapkan sertifikatnya. Nah, ini kita isi. Ini kan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ya, nama pemegang haknya. Kita benerin. Cek luas tanahnya. Empat 4.819 meter. Surabaya 4819 ya. Kita 4819 kita cek surat ukurnya. Ini tanahnya memanjang 100, coba berapa ya. Nah ini kalau untuk ukuran panjang kali lebar ya, di dapodik ini kan dia ini cuma ada panjang kali lebar. Jadi sedangkan di sertifikat kan bentuk tanah itu nggak selalu sesuai ya. Di sini kayak contoh di sini kan, nah di sini kan kayak ada segitiga di sini. Ya, tanahnya ini melebar, yang bagian atasnya lebih lebar. Jadi gampangnya kita kira-kira ya, kalkulator kita hitung 4819 kita bagi, misalkan di denah ini, coba di denah ada nggak ya, 8540. Cuma kalau 8540 itu kan kalau kita kali ya, 45 kali 80, nah baru 3600. Berarti kita gampangnya kita langsung aja 4819 dibagi 85, 56,69 ya. Berarti kita ganti sini 85 56,69
titik ya, 56,69 simpan. Nah, luas lahan tersedianya ini nanti di terakhir kita buat ya. Sekarang kita pecah dulu bangunannya ya. Jadi kita tambah dulu, ini kita ubah dulu. Kita jadi bangunan 1. Bangunan 1 atau bangunan A boleh. Bangunan A, misalkan kita ruang kelas semua ya, kelas 5, 1, 4. Nah, sudah langsung bangunan A ya. Ini kita ngitung asumsi ya. Nanti kan operatornya yang sebenarnya yang benerinnya ya. Kita asumsi panjang dari sini ke sini, tiap kelas ini panjangnya 8 dan lebarnya 7. Ya, berarti kita 8 kali 3 itu 24, panjangnya 24, lebarnya 7. Nah, luas tapak bangunannya berarti 24 kali 7. Ini kan tadi 10.000, ini kacau sekali ini. Jadi datanya nggak valid ini. Berarti 24 kali 7, 168. Milik, kita simpan. Kemudian bangunan kedua, kita pilih bangunan, kasih ini baru ya, baru dibuat ini, bangunan B. Bangunan B ini 2 kelas ini ya, disekat maksudnya nih. Padahal ini cuma ada 2 ruangan ya. Ini asumsinya kita samain ya, 8 kali 7 masing-masing ruangannya. Berarti ini 16 ya. 16 7. Berarti luas bangunannya 16 kali 7, 112. Pemilikan milik, nilai aset, tahun dibangun, nanti ini saya kira-kira dulu aja ya. Ini kan saya nih untuk demo di operatornya yang sebenarnya yang benarnya. Kita buat saja dulu tahun 2001 misalkan ya. Karena saya nggak tahu. Ini kebetulan ini contoh yang paling sederhana, sekolah ini cuma 2 bangunan, jadi enak nih jadi contoh ya. Simpan. Nah, sekarang kan sudah benar nih. Bangunan A, bangunan B. Kemudian di sini ada bangunan lagi, WC siswa. Di sini ada 2 bilik. Kita tambah bangunan C. Nah, saya biasanya kalau bangunan kelas saya namain ya, bangunan yang besar-besar. Tapi bangunan kecil-kecil gini saya tandain, bangunan C, WC siswa. Panjangnya ya, WC-nya nih WC darurat ini ya, cuman 2 kali 2, luas tapak bangunan 8, diisi ya, tekan 2000 lah. Nah, dari sini berarti kan kita sudah lengkap nih, bangunan A, bangunan B, bangunan C. Kita tambah lapangan. Nah, lapangan ini kita nggak milih bangunan lagi, tapi langsung lapangan. Walaupun tanah pun harus diisi, lapangan olahraga, lapangan upacara. Ya,
saya buat 10 kali 20 karena SD ini minimal 10-20. Sudah. Ini karena adanya cuman ini sesuai dengan denah tadi ya. Ini berarti kan sudah bisa kita jumlahin nih tapak bangunannya nih. 200 ya. 200 ditambah 168 tambah 112. Ini ya, kita jumlah tambah 8. Artinya sudah terpakai 488 ini. Nah, 488 ini jadi pengurang 4819 ini. Artinya yang 4819 min 488 sama dengan berapa? 4819 min 488 sama dengan, nah, masih tersedia lahan sebanyak 4331 ini. 4331. Ya, kalau sebelumnya kan kita buat 0 tadi. Oh iya, ini nomor sertifikat kita isi dulu ya, sesuaikan dengan di nomor yang ada di sini nih. Di sini nih sama nggak ya sama depan? Oh ini, nah nih, inilah nomor sertifikat. Jadi kita isi 04 1715 064 Jadi sini sudah kita isi semua ya, sudah terisi. Sebenarnya ini sampai ke titik koordinatnya di sini nih. Desa Guntung Jaya, coba kita benerin deh sekalian ya. Google. Ini dia ada sekolahan Guntung Jaya nih. Bangunannya kan cuma ada 2 nih. Ini sekalian kita benerin ya. Di mana titik ininya? Lintang tuh di sini. Di min 4 ini lintang. Lintangnya kita benerin. Bujurnya sebelahnya nih 103. Sumatera Selatan ini rata-rata di min 4 ya. Sebelahnya itu pasti bujurnya. Sampai ke koordinat tanahnya sekalian kita benerin. Kemudian sekolahnya bisa nggak ya kita benerin sekalian. Tuh ini nih, ini harusnya sudah diganti ya, tapi lewat NPWP nih, lewat pesalur ganti, belum diganti nih.
Isi sekolah ya, di Perpal SP kita kalau mau benerin. Perpal SP ini akun yang tadi ya, akun yang belum kita registrasi, pakai KTP operator segala macam itu. Nah ini internet tidak ada sekarang, nggak bisa ngomong tidak ada, sudah ada Starlink sekarang ya. Isi sini supaya bisa dapat TIK simpan. Karena bilang nggak ada sekarang udah susah, karena sudah ada Starlink, satelit udah banyak sekarang. Oke. Ya sudah kita benerin, tanahnya sudah. Sekarang kita atur ruangannya. Nah, ruangannya kan masih gabung di bangunan A semua ini. Nah di bangunan A, sedangkan di bangunan A ini ya yang saya maksud bangunan A 145. Berarti di luar 145 itu ada di bangunan B. Kita pindahkan 145, 32 ini ubah. Kita pindahkan dia ke bangunan B. Kode ruangnya kita kasih, ya ini bebas ya, B1. Panjangnya 7, panjangnya 8, lebarnya 7. Simpan. Nah dia sudah pindah ya. Boleh 5, 1, 4. Di 6 ini kita ubah juga. Ke bangunan B2. Simpan. Ya, untuk penamaan ruang ini kalau dibuat seperti ini membingungkan. Mestinya kita buat ini ruang kelas teori ya, ruang RK1, jangan ruang kelas. Kita ubah nama ruangnya, kode ruangnya nih, kode A.1 RK.1 nama ruangnya. Artinya bukan punya kelas 1 ya. Kita ubah RK.2. Aduh, salah. A.2, nama ruangnya RK.2, panjang 8, lebar 7. Simpan. Kita ubah juga nih kapasitasnya 28. Kita ubah juga RK.3. Bangunan A, ruang ketiga. Kapasitas 28. Sudah semua ya. Jadi yang bangunan ini A nih sudah beres ya. Sekarang kita ke sini, kita ubah bangunan B RK4. RK5. Nah, jadi ini masih kebalik nih.
7. Ya, jadi di sini kita sudah ngikutin denah nih ya. Bangunan A, B. A yang ini B. Nah, kemudian RK 1 2 3 sampai 5 ini 1 2 3 4 5. Ini maksud ini kelas ini disekat di dalam nih. Jadi nggak bisa kita hitung jadi 2 ruang kelas, tetap 1 ruang kelas karena disekat pakai papan ini. Sampai sini sudah ya. Sekarang kita cek lagi sekarang kita ke ruang capsek, ruang guru. Ini kan nggak ada, sudah ini benar ya. Karena memang belum punya. Ruang lab juga belum punya, perpus juga belum punya. Nah, kamar mandi ini kan ada ya tadi ya, kita tambah. Nah, ini kamar mandi bersama di bangunan C. Kode ruangnya misalkan C 1. WC serah sih, kalau penamaan ini serah yang mana bisa kita pahamin ya. Panjangnya berarti ini karena WC-nya ini WC darurat ini. Panjangnya 2 kali 2. Sorry. Tadi berapa ya? 2 kali 4 apa tadi? 8 ya. Yang 4 ini 2. Kapasitasnya 2 orang simpan. Nah, cek ke bangunannya, lupa saya. Bangunan C. Oh sorry, ini 2 kali 2 8. Ini 4. 2 kali 2 4. Sorry. Simpan. Berarti tanahnya ini tambah 4 5. Nah, simpan ya. Karena ininya mengecil, ininya nambah, berarti kita harus ubah juga di sini. 2 kali 2 4. Sudah, karena dia nggak punya bangunan lain ya. Nah, aman ini, selesai. Nah, ini untuk persiapan kalau mau penilaian tingkat kerusakan. Yang paling pertama kali dibenerin ininya dulu ya, tanahnya, kemudian bangunannya. Nanti kalau sudah dinilai tingkat kerusakannya, form tingkat kerusakan kita tinggal isi di sini. Nah, waduh, ini dibuat rusak berat semua ini. Ini sebenarnya rusak. Kita ini dulu ya, kita sambil misalkan 35. Karena bangunannya lumayan kok, nggak jelek-jelek amat. Ya. Nah, kalau satu bangunan itu pasti harus sama semua nilai kerusakannya. Kalau 35 ya 35 semua ruangannya. Tuh, ini rusak berat semua nih. Ini misalkan 38 bangunan B-nya ya, simpan. Ini lain-lain. 38 simpan. Nah, bangunan C tidak ada kerusakan ya. Nah, mungkin baru kali. Sedang juga misalnya 36. Nah, di sini WC ini kan karena ada 2, kita isi sub ruang tambah. WC bilik laki-laki misalkan, berarti C 1 misalkan ya. WC laki-laki. Berarti 1 kali 2 kapasitas 1, simpan. WC perempuan C 1.2.
WC perempuan. 1, 2, 2, 1. Oke ya, anggap oke ya. Berarti kita dari ke depan beranda. Nah, di sini kan belum berubah ya, kita refresh. Nah, ini sudah ya. Nah, bangunan A, bangunan B, C. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal validasi. Ada masalah nggak untuk sinkron? Kalau sudah oke, nggak ada masalah, tinggal sinkron. Ini siapa nama kepala sekolahnya ini? Agung Prasetyo ya. Ya, ini ya Bapak Ibu sudah muncul yang bangunan ABC ini. Ini baru bisa diupload, sudah sama dengan yang di bagian sini. Ya. Kalau lapangan kan nggak perlu ya, nggak perlu kita isi uploadnya. Nah, jadi kalau sudah gini baru kita ke penilaian tingkat kerusakannya.